Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam pengikut yang mendapatkan syafaat di akhir kelak nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ikhlas. Ikhlas adalah amalia hati yang tingkatannya sangat tinggi. Berbeda dengan sabar, ikhlas akan nampak ketika sudah melakukan suatu amal. Menurut bahasa, ikhlas adalah bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu yang bersih dari kotoran. Dan sedangkan menurut istilah, ikhlas adalah niat yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala saja, tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Oleh karena itu, bagi umat muslim sejati, makna ikhlas ialah ketika ia mengarahkan seluruh perkataan, perbuatan, dan jihadnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya dan kebaikan pahalanya, tanpa melihat kemajuan dunia, kedudukan, maupun kemunduran. Orang yang ikhlas dalam beramal ialah mereka yang merasa seolah-olah tidak melakukan amal itu. Seperti kita hanya boleh beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala saja, tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Kemudian, semua ibadah yang dilakukan harus ikhlas, yakni harus bersih dari segala sesuatu yang dapat membuatnya rusak, seperti riya, sum'ah, atau yang lainnya. Selanjutnya, ialah membuktikan keikhlasan dengan sholat serta zakat yang dilakukan sesuai pada waktunya. Jika tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka agama yang kita anut saat ini akan menjadi lebih runyam, seolah tidak ada efek atau hal yang membekas dari agama itu sendiri. Banyak orang jadi sibuk dengan urusan dunianya tanpa menempatkan agamanya pada sesuatu yang utama dalam kehidupannya. Dengan melakukan ikhlas dalam beragama, maka urusan dunia akan menjadi lebih baik, lebih terang, lebih tenang, dan beragama pun akan menjadi lebih mudah. Sikap ikhlas ini sangat penting untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika amalan kita tidak disadari dengan sikap ikhlas, maka tidak akan sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Semakin ikhlas seseorang dalam melakukan amal kebaikan, maka semakin besar juga balasan yang akan diterima, dan amalan tersebut akan semakin besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang ikhlas dalam beribadah dan ikhlas dalam menerima ketentuannya. Ada banyak dimensi bentuk ikhlas di dalam kehidupan kita, yakni ikhlas dalam melakukan pekerjaan, ikhlas dalam melakukan ibadah, ikhlas dalam beramal, dan masih banyak lagi. Di dalam konteks ibadah, bersikap ikhlas adalah menjalankan ibadah dengan penuh rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena sikap yang lainnya. Seperti hanya ingin dipuji, hanya untuk dilihat orang lain, maupun hanya untuk terlihat soleh di depan mata orang lain saja, tetapi harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas juga bisa dianalogikan dengan bekerja tanpa meminta upah. Semakin tingginya amalan ini, ibadah yang masih mengharapkan surga belum terhitung ikhlas, sebab masih meminta upah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, tingkatan tersebut sudah sangat tinggi dibandingkan dengan orang awam. Bukan berarti beramal dengan mengharapkan surga dan takut neraka itu tidak baik. Imam mengatakan bahwa beramal yang mengharapkan surga itu hukumnya sah dan bagus, serta berfaedah diterimanya suatu amal tersebut.
Imam Ghazali juga menyebutkan hakikat ikhlas adalah kemurnian niat dari hal-hal yang dapat mengotorinya, seperti bekerja ya bekerja saja, makan ya makan saja, pergi ya pergi saja. Begitu pula dengan ibadah, ibadah ya ibadah saja, tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil maupun batu-batu kecil di sekitar beras. Maka, jika beras tersebut bersih, beras yang dimasak akan menjadi lebih nikmat. Dan jika beras tersebut masih kotor, maka nasi yang dikunyah akan masih terasa tergigit kerikil-kerikil atau batu-batu kecil. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, "Ikhlaslah dalam beragama, cukuplah bagimu amal yang sedikit." Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, Allah tidak akan menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan ridhonya. Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada temannya, "Wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho atau suka, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskanlah amalmu dan niatmu karena Allah Subhanahu wa taala." Karena itu tak heran jika Ibnul Qayyim memberi persamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan ibarat musafir yang sedang mengisi kantong dengan kerikil pasir. Dapat memberatkannya tapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain, beliau juga berkata, "Jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para ahli kitab. Dan jika ilmu bermanfaat tanpa ikhlas, maka tidak mungkin Allah akan mencela orang-orang munafik." Demikianlah keikhlasan, menyebabkan beramal menjadi lebih nikmat, tidak terasa lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, jika amalan dilakukan dengan riya, maka amalan tersebut tidak akan nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tetapi banyak dari kita yang melaksanakan ibadah tidak dilandasi dengan sifat ikhlas, melainkan malah dilandasi dengan sifat riya, yang hanya ingin sombong dan agar mendapatkan pujian dari orang lain. Hal inilah yang menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena agama, dan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan itulah agama yang lurus atau benar. Dari ayat tersebut, kita tahu bahwa betapa tingginya derajat sifat ikhlas. Dengan ikhlas, semua orang dengan profesinya masing-masing akan menjadi sufi atau orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Seorang pedagang akan menjadi pedagang yang baik dan jujur. Seorang petani akan menjadi petani yang baik, dan seorang pejabat akan menjadi seorang pejabat yang baik dan jujur, dan begitu pun seterusnya. Imam Al-Ghazali mengatakan, semua manusia akan rusak kecuali manusia yang berilmu. Semua manusia yang berilmu akan rusak kecuali manusia yang mengamalkan ilmunya. Semua manusia yang mengamalkan ilmunya akan rusak kecuali yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas masih dalam keadaan kekhawatiran yang sangat besar. Dari ungkapan tersebut, terlihat jelas semua ilmu dan amal akan sia-sia jika di dalamnya tidak ada sifat ikhlas. Ilmu dan amal tidak akan dapat dibanggakan. Sikap ikhlas
selalu beriringan dengan sikap sabar. Apabila seorang mukmin menghadapi suatu masalah, namun ia masih tetap bisa sabar dengan ikhlas, maka Allah akan memberikannya sesuatu hal yang dapat membahagiakannya. Dari penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa ikhlas dan sabar merupakan perbuatan yang sangat terpuji dan harus diterapkan oleh semua umat manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Tetaplah bersabar, ikhlas, serta berhusnudzon kepada Allah, maka Allah akan menaikkan derajat kita semua. Baiklah, sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.